Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Mazmur bab 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pria yang menemukan tempat penampungan bagi seorang anak laki-laki yang hidup menggelandang di jalan dengan tubuh dan pakaian yang kotor. Ia pun kemudian mengajak anak itu untuk pergi ke tempat penampungan tersebut. Mereka berdua berjalan dan berbincang-bincang dengan akrabnya. Tiba-tiba langkah mereka dihentikan oleh seseorang. Orang tersebut berkata kepada sang pria itu, "Anda pasti tidak berjalan bersama anak laki-laki yang kotor ini di sepanjang jalan ini, kan?" Pria itu pun menjawab, "Mengapa tidak? Dia adalah teman saya." Ketika sang anak laki-laki tersebut mendengar komentar pertama orang tersebut, ia merasa malu dan hendak menyelinap pergi. Tetapi ketika mendengar jawaban pria tersebut, sang anak begitu senang karena kini ia memiliki seorang teman yang baru yang mau menerima dia apa adanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang sahabat sejati pasti akan diperlakukan lebih istimewa daripada orang lain. Ia akan selalu ada di hati sahabatnya. Ia akan menjadi tempat curahan hati sahabatnya. Ia pun akan menjadi pembela bila sahabatnya itu direndahkan atau dihina oleh orang lain. Tuhan menyebut kita sebagai sahabat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 15. "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang harus diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Ketika kita menjadi sahabat Tuhan, maka kita pun akan mendapat perlakuan istimewa dari Tuhan. Tuhan akan memberitahukan rencana-rencananya kepada kita, dan Ia akan selalu ada untuk kita. Apakah kita pernah mengucapkan terima kasih karena Ia mau menjadikan kita sahabatnya? Mari bersyukurlah atas anugerah ini dengan lebih setia lagi untuk mengasihi Dia dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menerima aku sebagai sahabat-Mu. Mampukan aku agar dapat menjadi sahabat terbaik-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.